tertib saat ada guru yang sedang menjelaskan tentang pelajaran. Disiplin, tertib di sekolah harus bisa sadar diri. Disiplin, tertib, tidak rasis pada orang lain, menghargai guru yang sedang mengajar, tanggung jawab, tidak berisik di jam pelajaran. Saling menghormati satu sama lain dan disiplin, menghargai dan menyayangi. Saling menghormati satu sama lain, saling menghargai. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Selamat siang Bapak Ibu dan semua rekan semuanya. Dalam acara sosialisasi berbagai praktik baik budaya positif SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Selamat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang canggih yang kita rasakan pada saat hari ini. Hari Selasa 17 Januari 2023. Acara sosialisasi akan kita mulai. Adapun susunan acara kita di hari ini, pertama pembukaan, kedua kata-kata sambutan, dan yang ketiga acara inti, dilanjutkan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu dan para peserta sosialisasi, berbagi praktek baik budaya positif SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Kita mulai saja dengan membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya kata sambutan. Kata sambutan yang pertama itu kata sambutan mewakili dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rejang Lebong kepada Bapak Sunam Hamri MTPD, dipersilakan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun suasana siang tetap semangat ibu-ibu ya. Semangat pagi. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 7 SMK Lebong, Bapak-bapak, ibu-ibu yang salam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat serta hidayah sehingga kita dapat hadir di sini, yaitu dalam rangka sosialisasi praktik baik budaya positif di SMK 1 Rejang Lebong yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dari SMK 1 Rejang Lebong, yaitu Ibu Kiki Luki Novalia MPD. Dan alhamdulillah kita sudah di sini, dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat bimbing salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Semoga di hari nanti kita mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, pada hari ini merupakan hal yang berbahagia untuk kita semua. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pengetahuan baru atau ilmu baru atau praktik baik baru dari calon guru penggerak angkatan 7 SMK 1 Rejang Lebong. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena tidak semua guru di Rejang Lebong ini diberi kesempatan untuk melakukan itu. Jadi ini suatu apresiasi untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, diharapkan sekolah kita akan lebih baik laginya. Dan sekarang kan sedang ada kurikulum merdeka. Kenapa? Karena di CGP itu, di guru penggerak itu, kita juga disosialisasikan atau diajarkan atau mempelajari bagaimana proses kurikulum merdeka itu bisa diterapkan di sekolah. Khusus pada hal ini, yaitu berhubungan dengan praktik baik, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang menghormati, budaya positif adalah budaya yang sangat penting sekali untuk sekolah kita. Kenapa demikian? Karena sekolah kita itu sekolah vokasi. Artinya apa? Alumni kita itu diharapkan dapat bekerja di industri sesuai keinginannya. Dan budaya positif itu sangat utama atau syarat utama di industri agar bisa diterima bekerja. Mulai dari bagaimana cara kita bertata krama, sopan santun, dan ingat budaya positif bukan hanya sopan santun saja, tapi etika kerja, etika tanggung jawab. Jadi budaya positif itu luas sekali. Ketika siswa sudah tertanam pada dia budaya positif, insya Allah dia bisa terima bekerja. Dan ingat, budaya positif ini tidak bisa dipelajari hanya sehari dua hari, tapi
harus dibudayakan sejak dini. Jadi dengan kita memperdengarkan atau bertanya nanti, boleh bertanya kepada narasumber tentang budaya positif, harapannya Bapak Ibu bisa menjadi contoh atau teladan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah dan juga menularkan kepada siswa-siswanya. Dan harapannya siswanya nanti sudah terbiasa budaya positif dan insya Allah mereka bisa berterima bekerja di industri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi praktik baik budaya positif di SMK Negeri 1 Raja Lebong yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki Rugi Novavia MPD dengan resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada MC. Baik, Bapak Ibu dan para peserta sosialisasi berbagi praktek baik budaya positif SMK Negeri 1 Raja Lebong. Berikutnya acara inti kita penyampaian materi berbagi praktek baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki Luki Novalia. Kepada Ibu Kiki dipersilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya mencoba berbagi praktik baik pengalaman saya selama apa yang saya dapatkan selama mengikuti program calon guru penggerak. Jadi masih kategorinya masih calon ya Bapak Ibu, calon guru penggerak. Jadi di sini kami sebenarnya sedang belajar. Dari sini sebenarnya apa yang kami pelajari kemudian kami coba untuk praktikkan di kelas dan di sekolah, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya banyak sekali hal baru yang kami dapatkan, kemudian banyak hal baru yang kami coba praktikkan. Nah, di sini nanti kami akan mencoba berbagi apa yang telah kami dapatkan dan kemudian bagaimana kemudian kami mencoba mengimplementasikannya dalam keseharian kami sebagai seorang pendidik. Jadi di sini adalah sifatnya adalah berbagi Bapak Ibu ya. Bukan berarti kami yang paling tahu, nanti kita bisa berbagi, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih baik bagaimana nanti dalam menerapkan budaya positif bersama siswa kita di khususnya di SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Baik, kami di sini bertiga, Pak Iwan Macumara, kemudian saya sendiri, Bu Kiki, kemudian Ibu Rosmala Dewi dengan pengajar praktik Ibu Leni Agustina, kemudian fasilitator kami Bapak Purwanto dalam mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7. Harapan kami semoga nanti akan banyak teman-teman lain yang bisa mengikuti karena banyak sekali sebenarnya ilmu, walaupun kami merasa apa yang kami pelajari ini cukup berat sebenarnya, banyak sekali yang kami harus pahami, kami harus analisis dan kemudian tugasnya juga banyak, tapi sebagai individu saya merasa banyak sekali sebenarnya ilmu yang bisa didapatkan. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif sebenarnya akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta dapat memenuhi kebutuhan murid dalam proses pembelajaran. Kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu, guru adalah sebagai among, sekolah adalah taman bermain. Taman bermain, kita tahu kalau taman bermain itu berarti sesuatu yang menyenangkan buat siswa, tapi juga hendaknya aman buat siswa kita. Dan kemudian guru sebagai among, kalau istilah sekarang adalah sebagai guru sebagai fasilitator. Dalam konsep kurikulum merdeka bukan berarti memberikan kebebasan sepenuhnya pada anak, tetapi sebagai guru kita harus tetap sebagai among atau fasilitator yang dapat menuntun anak tadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sesuai dengan potensi dan minat bakat anak itu sendiri. Kalau anak SMK saya yakin sebenarnya mereka sudah memiliki bakat, terbukti karena sudah banyak di SMK ini kan banyak jurusan dan mereka memilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan bagaimana nanti kita bisa menuntun anak-anak ini sesuai dengan kodrat zaman, karena sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi tidak bisa kita lepaskan, tetapi bagaimana kita bisa menuntun anak-anak ini menggunakan teknologi ini untuk nanti kecakapan
kelengkapan hidupnya di masa yang akan datang. Harapannya sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan akan tercipta pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin tahu ya, apa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, apa? Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tuh. Jadi tujuan kegiatan yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan harapan kami apa yang kami berikan di sini juga termasuk salah satu upaya kami dalam untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan banyak berbagi praktik baik. Kemudian bagaimana nanti membuat keyakinan kelas, di sini akan kami coba bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu, akan coba kami bagi ya, berbagi. Kemudian nanti ada yang terakhir melakukan praktik segitiga restitusi. Kalau guru matematika taunya segitiga itu bangun ruang ya, bangun. Nah, tapi ada namanya segitiga restitusi. Seperti apa? Mohon Bu. Baik, menyambung dari apa yang disampaikan sebelumnya tentang teori motivasi. Nah, bagaimana tadi kan ada 3 teori motivasi. Yang paling rendah karena mendapatkan hukuman tadi ya. Kemudian yang menengah karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, yang paling tinggi seperti contoh dari Pak Benny tadi adalah motivasi internal dari dalam diri sendiri. Dan bagaimana sih sebenarnya praktiknya? Kok berat ya? Ya, saya juga merasa seperti itu. Sebenarnya mengikuti guru penggerak ini banyak membuat saya merasa tertampar sendiri. Karena ternyata banyak sekali apa yang saya lakukan, ternyata banyak yang salahnya gitu ya. Salahnya di mana? Tapi kan mau belajar bagaimana memperbaiki. Kemudian ada lagi yang namanya restitusi. Apa ya, disebut-sebut terus dari tadi, restitusi apa? Nah, sebenarnya yang nomor 3 ini adalah nanti mendasarinya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Kita lihat. Nah, ini saya mengutip dulu, ada filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang menarik menurut saya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Sebenarnya dibawa dalam konsep kurikulum merdeka, itu intinya adalah menanamkan disiplin. Merdeka dalam arti tetap dalam koridor, ya, dalam tuntunan seorang guru, dan dimana nanti kita bisa menciptakan suatu disiplin dan nanti adanya menumbuhkan budaya disiplin. Mungkin awalnya dipaksa katanya ya, kemudian menjadi kebiasaan dan akhirnya nanti akan menjadi suatu kebiasaan, nanti menjadi budaya seperti itu. Nah, sekarang boleh saya bertanya Bapak Ibu, nah strategi apa yang selama ini kita terapkan sebagai guru? Kita sepakat ya, kita ingin anak kita disiplin, sepakat ya? Sepakat. Ingin disiplin, semuanya mengerjakan tugas, nggak ada satupun tugas yang terlewat. Sepakat semua? Sepakat. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan pada perilaku murid kita? Boleh berbagi, misalnya Ibu Lucy, bagaimana Bu cara Ibu misalnya menanamkan disiplin positif supaya anak ini tadi mau mengerjakan tugas dan sebagai wali kelas? Pertama mungkin kita kasih yang namanya pasti kan kita memperhatikan sesuatu pasti harus ada kita misalnya kayak sedikit hukuman tapi tidak terlalu memperhatikan sesuatu, tapi hukumannya dalam bentuk motivasi. Misalnya dia selalu mengerjakan yang lebih ini lagi ya teman-temannya. Nanti kalau seandainya kita memperhatikan hukuman yang biasa-biasa saja, maka siswa itu akan menganggap remeh kita gitu. Jadi misalnya seperti saya kan, kami pelajaran seni budaya. Nah jadi untuk misalnya dia anak-anak ini biasanya kan tidak pede untuk tampil ke depan. Nah ketika kita kan mau menanamkan disiplin positif dan kita juga mau menimbulkan motivasi juga tentunya pasti kan. Nah jadi kayak kami misalnya siswa tidak membawa tugas, saya arahkan anak itu misalnya berikan hukuman
kepada mereka yang tidak membuat tugas dengan saya berkaitan dengan pelajaran seni budaya. Silakan Anda menyanyikan sesuatu, menyanyikan salah satu lagu. Biasanya siswa ini menolak karena tidak pede. Nah, jadi dengan adanya seperti itu, kita memberikan hukuman yang tidak berat, yang tidak yang berkaitan dengan fisik, tapi itu motivasi siswa agar saya harus suaranya lebih bagus lagi, agar saya tidak malu ketika saya tidak disiplin, saya nyanyi di depan. Begitu kalau di pelajaran seni budaya. Contoh misalnya, kamu tidak membawa tugas, kamu tidak membawa krayon yang saya suruh bawa minggu lalu. Karena hari ini kita pelajaran melukis, jadi seharusnya Anda bawa cat, tapi si anak tidak membawa cat. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru agar memberikan hukuman yang mendidik? Mendidik menurut saya, ya kalau di pelajaran olahraga, kalau mau disuruh lari sah-sah saja. Tapi lebih tepatnya saya akan memberikan satu hukuman, kamu silahkan nyanyi karena itu berkaitan dengan pelajaran saya. Tapi kebanyakan siswa ini tidak mau bernyanyi karena dia memiliki kadar suara yang tidak bagus. Jadi PD-nya tidak terlihat. Nah, ketika kita sudah memberikan hukuman seperti itu, maka minggu besoknya siswa berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tapi kan itu ekspektasi kita sebagai guru, belum tentu kejadiannya seperti itu. Namun kalau kita mau menanamkan yang positif seperti itu, otomatis kita harus membawa terlebih dahulu. Seperti kita guru seni budaya, misalnya kayak guru olahraga. Ya, kalau guru olahraga mau mengajarkan pelajaran main sepak bola, otomatis harus ada bolanya terlebih dahulu ya. Bola anak-anak tidak akan bisa main bola kalau nggak ada bolanya. Begitu juga saya, ketika saya mau mengajarkan seni lukis, maka harus ada peralatan lukis dulu di saya. Setidaknya contoh gambar. Berarti setelah saya membawa peralatan saya, berarti saya sudah menanamkan jiwa-jiwa disiplin positif pada murid saya. Karena saya sudah membawa alat yang saya butuhkan untuk mengajar. Nah, begitu juga siswa harus membawa alat yang kamu butuhkan untuk kamu mengikuti pembelajaran. Seperti itu caranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Lucy ya. Jadi katanya memberikan tugas menyanyi sesuai dengan sesuai dengan pelajaran ya. Kalau sebenarnya itu kalau sudah kami dapatkan betul ya apa yang disampaikan Bu Lucy, tapi itu karena kalau hukuman itu biasanya bersifat fisik. Tapi kalau yang seperti itu lebih ke konsekuensi ya. Nanti kita lihat ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi. Kita lihat bedanya di mana. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah menjalankan ini di kelas. Dan memang kita menghindari hukuman yang bersifat fisik sekarang Bapak Ibu ya. Selain zamannya berubah, nanti kita kena HAM, begitu ya. Tapi memang zamannya berubah. Tapi kalau kita pikir-pikir dulu, kalau kita ingat masa kecil, aduh takut sekali sama guru ngaji ya. Karena takut dipukul rotan, ya kan begitu ya. Tapi kadang-kadang itu malah buat kita tambah nggak bisa sebenarnya, karena sudah ketakutan duluan gitu ya. Jadi kita sebenarnya di guru di abad 21 ini menghindari hukuman yang bersifat fisik. Nah ini ya, menarik yang disampaikan Ibu Lucy. Coba kita lihat beberapa kasus itu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Coba, ada kasus ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anaknya terlambat, kita suruh catat 100 kali. Konsekuensi, oke baik, benar yang disampaikan Ibu Ega. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan tugas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kertasnya dicoret-coret. Konsekuensi nomor 6, maaf ini ketinggalan nomornya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Waduh, kejam sekali. Ya, kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya. Karena bersifat fisik. Apakah ini bisa membawa dampak ke anak? Apakah dia akan menjadi malu misalnya? Ya, pasti. Ya, biasanya kalau hukuman dia akan memiliki dampak fisik dan psikis juga pada anak. Mungkin kita
hukuman. Yang ketujuh, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, baik. Terima kasih Bapak Ibu, berarti sudah memahami bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba, biasanya saking marahnya, sudah kamu pergi sana ke tengah lapangan basket, berjemur di tengah lapangan. Kan tiba-tiba karena emosi, ngobrol, jadi kelas tidak mau buat tugas sana langsung kan, jadi tiba-tiba sifatnya. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kenapa dia begitu? Kenapa dia harus dihukum dengan kesalahannya mengobrol itu berjemur di tengah lapangan? Enggak tahu apa hubungannya mengobrol di kelas dengan dijemur di tengah lapangan, atau apa hubungannya tidak mengerjakan tugas dengan hukuman disuruh berlari keliling lapangan. Nah, itu enggak ada hubungannya sebenarnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu bersifat hukuman. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Mungkin Ibu Lucy tadi sudah membuat konsekuensi bersama anak, kalau tidak membawa alat gambar suruh menyanyi, dan itu ada hubungannya dengan seni budaya. Selain itu Ibu Lucy sudah berusaha untuk menimbulkan rasa percaya diri kepada anak tadi. Jadi itu termasuk yang positif sebenarnya. Nah, kemudian umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, sekarang berbalik lagi penghargaan. Seperti yang disampaikan Pak Repi, kami biasa loh ngasih hadiah, saya juga begitu nih Pak. Kalau bisa jawab dikasih uang 5.000 misalnya. Siapa yang duluan selesai dikasih coklat. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan itu? Pernah. Kalau duluan balik duluan. Kalau berdasar Hafalan kalian iya. balik duluan. Siapa yang hafal kali kalian nanti dapat buku. Pernah gitu? Pernah. Oke, baik. Saya ini juga tertegun seperti saya bilang tadi ketika saya belajar di Guru Penggerak, saya ketemu kalimat ini. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi gembira itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Tapi kalau ketika kita memberikan sesuatu yang seharusnya dia gembira secara alami, kemudian kita berikan, itu sebenarnya kita sudah merusak rasa alaminya tadi. Contoh begini, kalau saya baca itu, misalnya anak kita lagi belajar membaca. Buat yang anaknya lagi belajar membaca, wah, ketika dia bisa belajar membaca satu kata, dua kata, kemudian membentuk kalimat, dia gembira dengan dirinya sendiri. Oh, akhirnya aku bisa membaca. Tiba-tiba bapaknya kasih, ini nak hadiah karena kamu bisa belajar membaca. Apakah dia gembira? Gembira. Tapi sebenarnya kita sedang mengambil rasa bahagia secara alami. Karena suatu saat dia akan menunggu hadiah-hadiah yang lain. Jadi ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya pun juga melakukan hal itu, tapi ketika menemukan kalimat ini, kemudian saya berpikir kembali, oh iya, ada yang salah. Jadi kita gembira, Bapak Ibu mungkin anaknya juga ketika kita berhasil main sepeda pertama, kita gembira ya. Bisa bawa motor pertama sekali, gembira sekali kita rasanya bisa keliling kemana-mana. Tapi ketika kita diberi hadiah untuk itu, sebenarnya kita menghilangkan rasa gembira secara alami. Itu yang pelajaran yang saya dapatkan di sini. Jadi gimana sebenarnya? Jadi ketika kita memberi penghargaan pada anak, sebenarnya kita juga melakukan yang namanya dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan? Begini, jadi penghargaan itu sebenarnya memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tidak efektif untuk jangka panjang, namun efektif untuk jangka pendek. Mungkin tadi Pak Repi gembira anaknya masuk kelas dapat hadiah coklat dari Pak Repi, bisa buat apa gitu ya. Tapi ketika misalnya Pak Sunan yang masuk, ketika Pak Repinya nggak hadir, nggak dapat hadiah, mungkin yang berebut bertanya tadi nggak ada lagi karena dia menunggu hadiah. Pak Sunan nggak mau kasih hadiah misalnya. Ya, gitu ya. Kemudian merusak hubungan. Misalnya merusak hubungan gini. Wih, aku dapat coklat dari Pak Repi sampai 3. Kan bisa jawab, temennya nggak dapat coklat. Pak Repi pilih kasih, padahal niat Pak Repi mungkin bukan seperti itu ya. Kemudian dapat menurunkan kualitas, dapat menurunkan kreativitas, dan sebenarnya yang paling penting adalah menumbuhkan motivasi dalam diri atau ekstrinsik. Ketika anak berbagi rapor, apakah
dia bukan menunggu itu, tapi ada motivasi intrinsik dari dalam tadi, karena dia ingin misalnya menjadi orang yang seperti apa. Aku ingin menjadi orang yang paling disiplin, paling rajin, bisa membahagiakan ibunya, bisa dapat juara keras, misalnya, bisa nanti untuk masa depannya. Jadi lebih ke motivasi intrinsik. Nah, ini yang paling tinggi tahapannya, yaitu sebenarnya ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang maksud dengan motivasi intrinsik tadi adalah siswa tahu, murid tahu konsekuensinya apa kalau mereka tidak melakukan, bukan hanya sekedar karena takut dihukum. Ya. Jadi sebenarnya restitusi ini adalah proses kolaboratif sama dengan siswa, itu membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Coba ya, sebentar. Nah, ini coba saya izin bentar Bapak Ibu. Nah, ini boleh dibantu? Boleh sama-sama aja. Boleh. Oke. Jadi motivasi intrinsik itu nanti akan dikembalikan kepada nilai-nilai kebajikan. Tadi kan disampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi apa? Yang tidak terlepas, bukan ini, udah itu. Terus apa? Iya, nanti. Iya. Oke. Nilai kebajikannya apa? Seperti apa misalnya? Yang pertama misalnya kembalikan barang ke tempatnya. Itu sebenarnya nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Bertanggung jawab, bagus. Benar sekali Bu Fitri, bertanggung jawab. Jadi sudah pakai, balikan lagi ke tempatnya. Sudah pinjam, kembalikan lagi sama yang orang. Berarti itu bertanggung jawab. Yang kedua apa? Gimana itu? Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikan yang kita inginkan sebenarnya? Iya betul Bu, menghargai orang lain. Kalau kita nggak mengganggu orang, berarti kita menghargai orang lain kan sebenarnya. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu? Disiplin. Ya, disiplin. Itu nilai kebajikan yang kita harapkan. Kemudian apa lagi? Dilarang melakukan kekerasan. Itu apa? Dilarang melakukan kekerasan. Gimana tuh Pak? Himbauan. Ya boleh, kesabaran boleh nggak itu? Kalau kita nggak melakukan kekerasan, kesabaran boleh nggak? Oke, keselamatan, iya boleh keselamatan. Menghormati orang lain juga ya, menghargai orang lain. Kemudian apa lagi? Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kesehatan. Apa lagi? Apa lagi? Dilarang merokok. Bagaimana dengan dilarang merokok? Untuk kesehatan. Sepakat ya, walaupun masih ada bapak yang merokok, tapi sepakat semua itu sebenarnya untuk kesehatan kan Pak? Bapak sepakat itu? Karena orang tidak merokok juga sakit. Ini kalau tidak sakit. Iya. Kesehatan karena bisa saja ya Bu Pero ya kita terganggu kesehatannya karena asap rokok, berarti itu mengganggu orang lain. Kemudian yang terakhir berjalan berjalan di kelas dan trotoar. Mungkin ini lebih ke jalan-jalan, lari gimana ya? Disiplin ya, kalau jalan di trotoar jangan menginjak rumput. Kalau sini nggak ada tulisannya kebetulan. Kalau sekolah saya dulu ada tuh, dilarang menginjak rumput. Dipatuhi nggak? Dipatuhi juga kalau nggak. Kalau ada kesadaran supaya rumputnya bagus, nggak akan diinjak. Nah, jadi ini kan sepakat semua. Walaupun berbeda agama, itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang kita yakini bersama, ya kan? Nah, ini jadi apa sih maksudnya? Di sini ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Ketika kita memberikan hukuman, sebenarnya kita sedang mendorong anak untuk menuju ke identitas gagal. Karena nanti dia mungkin memiliki
rasa tidak percaya diri, takut datang ke sekolah, malu mengungkapkan pendapat di sana. Karena kita bersifat fisik dan fisikis, mungkin saja tidak trauma nantinya. Kemudian kalau yang disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi, pada tingkatannya, ini sebenarnya kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Pilihannya seperti apa? Nanti dijelaskan juga bagaimana cara menerapkan restitusi. Nah ini, restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Anak-anak pasti berbuat salah ya Bapak Ibu, kita pun juga sebagai orang dewasa pasti berbuat salah. Tapi yang penting adalah bagaimana nanti kita belajar setelah memperbaiki diri setelah berbuat salah. Penekanannya, misalnya penekanannya ini ya, kita menghindari perilaku untuk menyenangkan orang lain, sekedar misalnya biar Ibu Lasi tidak marah. Kan wali kelas lah, kalau Ibu Lasi marah aku dapat nilai kecil, nggak naik kelas. Itu kan karena takut dia tadi. Jadi bukan seperti itu. Atau misalnya nanti menghindari ketidaknyamanan karena takut dihukum tadi di tengah lapangan. Atau tadi kalau ingin mengharapkan dari hadiah misalnya, bukan, tapi lebih ke menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan tadi tidak lepas dari suku, agama maupun ras, karena sama tadi misalnya disiplin, menghormati orang lain, semuanya memiliki nilai kebajikan yang sama. Nah ini ya, kalau kita kembalikan lagi tadi, apa sih keyakinan itu biar lebih ngelotok lah, biar lebih, maksudnya lebih meresap gitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau bermotor? Kenapa? Keselamatan. Betul, keselamatan ya Pak Revi ya. Kemudian walaupun malam nggak ada polisi, kalau kita punya keyakinan bahwa helm itu untuk keselamatan, pasti tetap kita pakai kan? Karena kita punya keyakinan buat keselamatan diri. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat COVID kemarin dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, keselamatan kita. Kembali ke keyakinan. Jadi, harapannya motivasi intrinsik itu lebih ditekankan bagaimana menumbuhkan keyakinan pada diri anak bahwa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Bukan karena orang lain, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat hadiah. Apakah ini sulit? Menerapkannya sulit, tapi kita berusaha untuk mencobanya. Nah ini ya, jadi lebih motivasi dari dalam diri. Kemudian, nah bagaimana caranya menerapkan restitusi? Tadi kan ada hukuman ya, hukuman. Jadi di sini praktiknya adalah membentuk keyakinan kelas. Kalau konsekuensi tadi kan lebih kepada apa yang dikerjakan itu harus, ya apa yang dikerjakan itu gimana? Kalau ada salah harus seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu bias lebih ke kembali ke keyakinan kita bersama-sama siswa, misalnya tidak mengganggu orang lain di kelas, berarti itu menghormati ya, menghormati orang lain. Kita buat bersama-sama siswa kita, nanti kita kembalikan ke keyakinannya. Kalau misalnya mereka membuat kesalahan, nanti itu lebih jelas di praktik segitiga restitusi, seperti apa menangani permasalahan anak yang membentuk keyakinan kelas tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan diutamakan itu positif. Nah ini Bapak Ibu, sebelum ke keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Nah ini adalah contoh keyakinan kelas ya yang sudah kami dapatkan. Ini mungkin bisa dilihat. Yang pertama misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian ada keyakinan kelasnya misalnya senantiasa membantu, bersifat positif. Itu adalah keyakinan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita di kelas. Nah, kemudian bagaimana ketika anak tadi melanggar keyakinan kelasnya? Melanggar keyakinannya. Jadi sebenarnya saya juga baru ketemu di guru penggerak ini. Setiap perilaku menyimpang yang dilakukan
pada dasarnya adalah karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, perilaku menyimpang itu sebenarnya adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu yang kecil, yang di tengah itu kecil ya, nggak kelihatan. Sebenarnya yang tengah itu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian ada keyakinan kelasnya, misalnya senantiasa membantu, bersifat positif. Itu adalah keyakinan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita di kelas. Nah, kemudian bagaimana ketika anak tadi melanggar keyakinan kelasnya? Melanggar keyakinannya. Jadi sebenarnya saya juga baru ketemu di guru penggerak ini. Setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa, tidak hanya siswa tapi juga orang dewasa, pada dasarnya adalah karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, perilaku menyimpang itu sebenarnya adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu yang kecil, yang di tengah itu kecil ya, nggak kelihatan. Sebenarnya yang tengah itu bertahan hidup. Apa misalnya bertahan hidup untuk apa? Contoh yang kita manusia bertahan hidup perlu apa? Makan. Kemudian minum, bernafas, kebutuhan dasar tidur, ya, kebutuhan dasar sepakat ya. Kemudian kesenangan, apa contohnya kesenangan? Jalan-jalan. Healing, ya, jalan-jalan. Shopping, semangat sekali Bruce. Kemudian, kemudian cinta dan kasih sayang. Sebenarnya kita semua perlu ya. Perlu nggak cinta dan kasih sayang? Ya. Pak Ferdi langsung melakukan perlu ya. Cinta dan kasih sayang itu bisa kita dapatkan dari siapa misalnya? Dari pasangan. Kemudian dari teman ya, bisa ya. Makanya kita punya satu teman, misalnya ada gengnya. Itu teman. Karena mungkin tadi seide tadi ya. Kemudian penguasaan. Gimana ya penguasaan ini misalnya? Penguasaan misalnya bisa menguasai materi tertentu, bisa matematika, kemudian bisa seperti Bu Ega bisa make up. Tapi sebenarnya di penguasaan tadi juga ada faktor kesenangan karena hobi, jadi menyalurkan hobi. Sama, jadi kita semua. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Siswa kita juga butuh ini nggak? Butuh kan? Iya, sepakat semua. Nah ini praktiknya saya pernah dalam menangani siswa yang bermasalah. Pada dasarnya kita harus mengetahui yang pertama tadi catatannya, perilaku buruk siswa menyimpang itu karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Saya punya kasus sendiri dan ketika saya belajar ini saya merasa bersalah sekali Bapak Ibu. Benar, saya merasa bersalah. Ini saksinya Ibu Lasi wali kelasnya. Jadi ada anak, iya saya ceritakan kita berbagi ya. Ada anak perempuan yang pergi ke mesin, masuk ke kelas mesin, dia anak cewek, masuk ke kelas sendiri, dikerumuni anak-anak cowok. Terus terang saya sebagai perempuan lihat begitu ibu-ibu pasti sama ibu-ibu reaksinya ya. Ngapain anak cewek masuk ke kelas itu, saya marah-marah, saya ngamuk gitu. Untuk apa kamu pergi ke sana, dilaporkan gitu ya. Nanti kamu diapa-apakan, dikunci pintunya, kamu diapa-apakan. Gimana? Gak ada yang tahu gitu ya. Saya marah-marah, benar saya marah-marah, saya ngamuk, ini dipanggil orang tuanya. Dan setelah diselesaikan permasalahannya, ternyata yang belum saya lakukan adalah mengetahui dulu Bapak Ibu, kenapa anak ini berperilaku seperti ini. Ternyata setelah saya pelajari modul ini, kebutuhan dasar akan kasih sayang tidak terpenuhi. Karena dia broken home. Broken home, bapak ibunya berpisah, dia tinggal sama bapak kandung tapi ibu tiri, ibu sambung ya, maaf bukan ibu tiri tapi ibu sambung, punya anak sebaya. Mungkin dari kebutuhan kasih sayang dari ibu kandungnya tidak terpenuhi karena rumahnya kan terpisah. Jadi dia mencari kasih sayangnya dari mana? Dari lawan jenis yang dia dapatkan, maka dia pergi ke sana. Iya. Jadi saya begini, jadi harusnya saya nggak
Pak. Saya nggak usah marah-marah dulu, saya cari tahu dulu. Jadi kita lebih memahami, lebih simpati kepada anak tadi. Dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah rajin. Kita sudah salurkan ke yang positif. Banyak ikut eskul, memang banyak ya ikut eskul, tapi tidak apa-apa. Yang penting dia positif. Dan nilainya juga alhamdulillah bagus. Itu di awal dulu. Ada yang pakai lipstick ke sekolah, anak cewek kan banyak ya. Saya ngamuk juga. Mungkin tadi apa ya, kebutuhannya ini diperhatikan tadi ya sama wajib. Nah, praktiknya kita bicarakan baik-baik. Nah, di sini apa namanya, kalau berdasarkan aturan nggak boleh pakai lipstick di sekolah, nggak, ya kan? Seperti itu. Kemudian misalnya lagi ada contoh satu kemarin juga saya marah karena gimana ya, penting itu komunikasi kalau menurut saya. Ada anak tiba-tiba dikasih tugas P5 nangis terseduh-seduh di kelas. Saya heran juga. Ketika dikasih tugas, ini kita temukan dari lokal buat makanan ini. Saya punya loyang ini katanya, loyang buat kue tak. Ya udah kamu buat kue tak aja. Nanti kan belajar sama ibunya bisa. Yang ini saya tahu kan karena ibunya dia pernah cerita, ibunya bikin lemak enak sekali katanya, enak lemaknya. Jadi saya pikir ya udah kelompok ini karena ibu sudah lihat bikin lemak, bisa belajar sama ibunya bikin lemak aja. Tiba-tiba mereka ngamuk-ngamuk di kelas itu kayak, oh ibu kami nggak mau bikin lemak begini. Saya bilang, lah kenapa nggak mau? Mungkin komunikasi saya yang salah. Saya langsung bilang, ya sudah kalau nggak mau ya sudah nanti aja. Maksud saya nanti aja biar kita ke area lain. Tiba-tiba anaknya nangis terseduh-seduh di kelas, anak laki-laki. Saya jadi saya lagi-lagi berpikir gini, ya Allah kayak saya ini salah apa gitu. Kemudian saya bilang lagi sama wali kelasnya, saya banyak konsultasi, diceritakanlah begini di keluarga. Oh latar belakangnya dia nggak punya figur bapak, mungkin dia lebih sensitif tadi. Ketika saya bilang begitu, mungkin saya cara penyampaian komunikasi saya salah gitu ya. Maksud saya memudahkan dia membuat, tapi dia menangkapnya dengan salah. Karena anak-anak sekarang kan pengen yang lebih wah gitu mungkin ya. Bikin lemah itu ya seperti apa udah biasa. Dia udah bosan bu katanya bikin lemah. Mau coba bikin yang lain. Oh iya harusnya saya dengarkan dulu. Iya, gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali sebenarnya praktiknya. Kemudian saya sadari Oke. Kemudian ada lagi kasus misalnya anaknya, kami sudah berusaha ya ke praktik baiknya. Dia sudah memilih lokasi PKL di sana misalnya, di suatu tempat. Dia sendiri yang memilih, tiba-tiba dia nggak masuk, sering nggak masuk. Ditanya sama pembimbingnya Pak Tian, kenapa sering nggak masuk? Alasannya bosan Pak, disuruh ngangkat terus di sana, nggak ada kerjaan lain. Ya sudah, kesepakatannya gimana? Kita kembali ke sekolah, nanti diberi tugas di sekolah. Kita lihat apakah itu alasan saja atau memang benar dia bosan karena tidak ada perkembangan di situ. Jadi menurut kami tadi perilaku menyimpang siswa itu sebenarnya didasari oleh kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan terkadang anak-anak itu juga dominannya kemana? Bapak Ibu juga pasti punya dominan ya, kebutuhan dasar mana? Apakah kesenangan? Itu sesuai perilaku. Boleh nanti Bapak Ibu boleh diisi, boleh dibagikan ke anak uang atau apa ya. Nah ini sebelum kita ini nanti Bapak Ibu ini boleh dipraktekkan ke siswanya. Bapak Ibu juga boleh isi dominan kemana Bapak Ibu. Apakah ke kesenangan, apakah penguasaan. Nanti ini akan mempengaruhi gaya belajar siswa. Kalau dia dominannya ke kesenangan misalnya, berarti anak ini nggak mau dia diam aja di kelas. Dia mau yang gembira gitu ya. Dia berbeda nanti cara kita untuk mengatasi persoalannya. Misalnya berteman, berarti dia hobi berkolaborasi dalam kelompok. Ya. Tidak, ini bisa dicoba untuk diri kita sendiri. Nanti bisa dicoba juga untuk anak-anak. Biar tahu kecenderungan anak itu apakah dia lebih dominan senang bermain. Kalau senang bermain mungkin kita lebih banyak kan prakteknya yang seperti apa. Kalau buat kami guru mapel mungkin sekali-sekali buat game dalam belajar ya. Kemudian kalau dia dominannya misalnya penguasaan, oh dia boleh jadikan pemimpin kelompok. Berarti dia dominannya ke sana. Jadi dia ada apa? Oke. Ini pointer.
Oke. Jadi semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Caranya mungkin ada yang tidak sesuai, ada yang sesuai. Misalnya main game itu kan untuk kesenangan ya. Tapi kalau sampai larut malam anaknya jadi terlambat itu tidak tepat. Berarti kita arahkan anaknya untuk bermain game di akhir pekan saja atau tidak sampai tidur larut malam. Nah ini yang satu lagi adalah dunia berkualitas. Tadi ada singgung dikit tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Boleh Bapak Ibu kalau mau mencoba dunia berkualitas, ini ada pertanyaannya ya. Misalnya yang pertama, boleh Pak Epi melihat Kenapa yang tadi dapat seperti itu? dunia berkualitas, coba ya. Coba Bapak Ibu nggak usah dijawab, tapi Bapak Ibu boleh direnungkan dalam hati saja. Boleh Pak Epi minta tolong dibagikan kalau masih ada. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Bayangkan sekarang. Yang paling penting siapa? Orang tua. Oke, pasti setiap kita punya jawaban sendiri. Dan itu pastilah lebih kepada kebutuhan kita akan kasih sayang, benar nggak? Ketika dia penting dalam hidup kita, berarti kita kasih sayang. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bukan boleh dipilih. Nilai kebajikan apa yang terpenting? Apakah menghormati orang lain? Apakah integritas misalnya, kesesuaian antara ucapan dan tindakan? Pasti kita ada semua ya. Yang paling penting dalam hidup kita. Berarti itu ujungnya kebutuhan dasar akan kebutuhan dasar hidup ya Pak ya. Kalau tidak ada jual tidak bisa beli makanan gitu ya. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan dalam diri Anda? Karakter apa yang saya inginkan? Misalnya gembira, seperti Pak Repi kan gembira terus. Berarti dia iya. Kalau kita duit. Apakah kita ingin menjadi orang yang sabar? Bisa kita banyak berlatih lagi ya. Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Pernah ada dalam hidup kita pasti kita mencapai ada pencapaian dan kita pasti pernah bangga dengan apa yang kita capai. Mungkin Pak Ade bisa jawab apa ya pencapaian yang paling Jualan KPRT. Taiwan yang boleh. Kemudian Ibu Vero apa yang misalnya yang paling yang sangat dibanggakan? Banyak. Pasti ada. Misalnya punya 3 anak. Karena pasti bangga punya 3 anak kan? Ibu Eka misalnya pencapaian yang dibanggakan apa misalnya? Bisa membuat orang cantik. Berarti menyenangkan orang lain gitu ya. Berpahala sebenarnya. Kalau musik menjadi diri sendiri, boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Saat ini yakin sudah menjadi ideal buat kita Bapak Ibu? Semoga menjadi yang ideal sehingga kita bisa menjalankannya dengan ideal. Kemudian ceritakan bagian perjalanan Anda di mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Pasti ada titik puncak hidup Anda. Misalnya di atas 40 ya buat kita yang sudah kepala 4 pastinya. Yang sudah kepala 4 bisa jawab tuh. Mohon maaf masih 17 tahun. Seperti Pak Rio puncak hidup misalnya dapat SK, dapat anak,
itu puncak dalam hidup. Jadi rezekinya double. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pasti kita punya jawaban. Perjalanan. Oke, jadi saya kembalikan lagi. Apakah anak-anak kita juga memiliki hal-hal yang saya sampaikan tadi? Bukan, pasti ada keinginan yang sama dengan kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru memang berat sekali. Karena tadi kita harus bisa menciptakan lingkungan yang pertama, kalau kaitannya dengan sekolah atau pendidikan, kita bisa menjadi guru yang ideal bagi mereka, menciptakan lingkungan yang ideal bagi mereka di sekolah. Ya. Jadi ketika menangani perilaku siswa itu lebih kepada memahami perilaku yang dilakukan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tadi, dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Seperti itu. Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya? Boleh? Silakan. Kamera itu kan? Kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali memberikan. Menarik sekali tadi Bu Kiki. Ibu Kiki tadi menceritakan hal sedikit institusi ya. Sepertinya menarik sekali bahwa institusi adalah bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan para diri siswa. Jadi kalau siswa sudah bersalah, kita buat tambah salah, akhirnya tambah down. Tapi di institusi tadi kita itu bisa mengembalikan kepercayaan siswa. Dia tetap salah, tapi dia merasa bahwa dia itu bisa yakin untuk memperbaiki. Mungkin Ibu Kiki bisa menceritakan praktik baiknya bagaimana kita menerapkan restitusi tersebut terhadap siswa yang melakukan pelanggaran di kelas itu. Mungkin salah satu sampel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Sunda langsung ini bagaimana saya mempraktikannya dari teori tadi. Begini. Jadi ada satu kasus, anak ini sering tertidur di kelas, sering meletakkan kepalanya lah ya di meja, ngantuk ternyata. Nah, di praktik segitiga restitusi tadi, saya coba dulu untuk memvalidasi tindakannya dulu tadi. Menanyakan keyakinan, ini ada 3 ya Pak. Pak minta tolong Pak. Ini nanti mungkin lebih dijelaskan. Sebentar Pak, kita lihat dulu biar lebih enak pakai slide ya. Di ujungnya. Bentar, maaf ya Pak. Izin bentar. Apalagi macam Banyak apa ya? Berat juga saya berbeda. Susahnya. berat Pak. Nah ini Pak, namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi menstabilkan identitas yang paling bawah dulu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita kasus tadi yang saya ambil contoh anaknya tertidur di kelas. Yang pertama kita naikkan dulu harga diri anak tadi. Menaikkan harga diri itu kita maksudnya gini. Kenapa kamu tertidur di kelas misalnya? Karena mengantuk Bu. Nah kita paham kebutuhan dasar manusia tadi tidur. Kita kembalikan lagi begini. Oh iya Ibu paham. Kalau kita mengantuk
jam 3 Bu. Wah, jam 3 malam. Kenapa jam 3 malam tidurnya? Jadi bangun jam berapa? Tanya lagi kan? Bangunnya kesiangan jam 6 misalnya. 3, 4, 5, 6. Wah, kesiangan berarti nggak sholat subuh kamu. Udah bangun cuma 3 jam, bangun jam 6, 3 jam. Kalau kita normal kan kita tidur itu 8 jam. Kamu cuma tidur 3 jam, wajar kamu ngantuk. Nah gitu, kita gitu kan dulu. Nah nanti dia jawab lagi, kalau boleh Bu tahu kenapa ya kamu tidur jam 3? Main game Bu, kan anak kita banyak masalahnya main game gitu. Main game itu apa? Main game apa? Mobile Legends. Wih seru ya main. Ibu coba kalau main game itu serunya, rasanya kalau berhenti. Pas sampai tengah malam, sampai jam berapa, nggak ngantuk karena main game. Seru ya? Kenapa main game? Biar senang aja Bu. Iya. Nah kita kembalikan kebutuhan dasar kita akan kesenangan tadi. Kita senang main game, kebutuhan dasarnya senang. Nah kita kembalikan lagi, kemudian kita validasi lagi tindakan yang salah. Nah karena akibat kamu main game tadi, kamu terlambat ke sekolah. Bangun jam 8 misalnya, datangnya jam 8 ke sekolah. Apa benar nggak kamu terlambat datang ke sekolah tadi? Salah Bu katanya. Tidur di jam Ibu? Salah nggak? Salah. Berarti kamu nggak apa kalau tidur di kelas pada saat guru mengajar? Tidak menghormati guru, tidak menghormati orang lain, tidak disiplin. Kembalikan ke keyakinannya tadi. Dia pasti tahu sebenarnya. Kalau dia tidur di kelas, tapi kita tanyakan, anak kita sebandel apapun, dia pasti tahu kalau kita tanya. Kalau tidur di kelas sebenarnya apa kesalahan yang kamu lakukan? Pasti dia tahu, tidak menghormati guru, berarti tidak disiplin. Dia tahu sebenarnya, tapi kita coba kemukakan. Kemudian ini pentingnya membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak wali kelas atau Bapak Ibu yang boleh kita buat keyakinan bersama siswa. Keyakinan yang pertama misalnya menghormati orang lain. Nanti kita kembalikan keyakinannya. Berarti tindakannya kamu tadi tidak menghormati orang lain. Benar atau salah? Berarti dia dijawab. Salah Bu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya tidak tidur pada saat belajar. Apa? Nanti kita tanya, kalau kita secara langsung hukum enggak, kita tanya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mungkin di beberapa anak berdialog agak sulit ya. Tetapi kita coba. Ada anak kita ternyata yang kita coba seperti itu, dia lebih proaktif, bisa dia mau mengungkapkan dirinya misalnya, ya Bu saya tidur lebih dulu. Nah nanti kalau tidurnya lebih awal, tidak main game lagi pada saat jam besoknya jam sekolah. Tapi mungkin karena anak kita masih usia remaja begini, godaannya besar, itulah perlunya kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua. Mohon Bapak misalnya anaknya main game terus, ternyata kami tahu dia kesiangan, tolong diambil game HP-nya, misalnya jam 9 diambil, jadi dia nggak main HP lagi. Jadi kita perlu juga kontrol dari orang tua. Itu komunikasi yang penting. Kayak Ibu Lasi kemarin saya lihat, dia kasih pengumuman di kelas misalnya, ini yang nggak kerjakan tugas, tuh tiba-tiba ada naik lagi berubah yang ini. Kalau tidak, nanti kita panggil orang tuanya hari Rabu, kita akan bicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini. Ternyata karena dia merasa seperti apa, langsung berubah susunannya dari yang 6 jadi cuma 3. Berarti kan ada kita coba seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan nantinya? Jadi kita tuh sebenarnya berkomunikasi dan berdialog kepada anak, komunikasi intinya. Karena ketika anak didengarkan permasalahannya, kemudian kita sama-sama cari jalan keluarnya, mungkin kita nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Ini yang praktik segitiga resepsi tadi yang sudah dilakukan. Kemudian kita coba dengarkan dulu keinginannya seperti apa. Kita coba ikuti dulu kalau memang itu bisa baik untuk dia, seperti yang nggak mau lagi PKL di situ misalnya, karena dia cuma disuruh makan nangka, nggak suruh yang lain. Kita dengarkan, kita coba cari solusinya. Atau misalnya kamu nggak mau Bu PKL di sana karena di sana cuma disuruh ke pasar misalnya. Kalau kita nggak dengarkan keinginannya apa, mungkin dia jadi anak yang malas nggak pergi PKL kan. Nah kita sebagai guru, sebagai among tadi fasilitator mencarikan jalan keluar. Mungkin bisa ganti tempatnya yang anak tadi punya keterampilan lebih sesuai keinginannya. Kembalikan dulu ke situ. Itu tadi mungkin Pak Sunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa berbagi lagi bagaimana menangani anak yang sebenarnya sudah dilakukan. Ini kan teori ya, segitiga restitusi ini teori seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu juga di sini pasti sudah menerapkan
Nah, jadi biar saya masuk sedikit, ini ada sekedar menambahkan sedikit dan masukkan bagi kita-kita. Punishment atau hukuman dan atau konsekuensi. Kita SMK umumnya banyak panis yang kita gunakan. Nah, kita harus jujur. Dan satu sisi, ini saya ingat betul dengan kata orang tua saya. Nah, Beni, ingat siswa itu akan besar. Ada pada Sophie ini. Kalau kita aniaya mereka, ya mereka kan besar, kita kan tua. Nah itu jadi sampai saya tadi, saya udah menung ya. Kalau dulu nggak ngomong ya, saya berbawah 30-27 itu main tendang aja. Itu Ibu Kiki, itu masukan kita. Jadi kini kita di sini ini mungkin ini sudah alam kita ini berhadapan dengan siswa ini. Yang syarat satu, jangan kita sentuh hatinya. Kita rendahkan. Contohnya, kebanyakan dari kita harus akui. Woi bro, yang tahu nih. Woi, yang bodoh nih, tidak tahu diuntung. Itu. Hatinya kita sentuh, pastinya itu. Jujur aja di otomotif, ya, pengalaman saya. Kalau saya 10 pusat malah senyum. Nah itu intinya. Itu kita ambil kesimpulan. Konsekuensi atau hukuman itu mungkin kita bisa membedakannya nanti. Jadi kita di sini sebagai guru harus banyak bersabar. Betul kata Bu Kiki tadi apa Bu? Resto. Itu yang tadi itu yang maksudnya kembalikan anak lagi ke posisi semula. Tapi ingat satu, hatinya jangan disentuh. Itu ingat, karena kebanyakan kita di sini ngomong apalagi buku teknik ini, ya sudah fisik, sudah hatinya belum kita sentuh. Cendak kau bebas, kau tengok payah sekolah kalian kayak gitu. Itu kebanyakan dari kita. Jadi untuk masukan kawan-kawan di sini kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui, tidak saling mengingatkan. Pertama, kalau misalnya ada fisik itu wajar, tapi dengan keadaan normal. Misalnya pusat, tapi jangan pusat oleh orang. Tapi senangkan hatinya. Tapi kalau kita suruh pusat kalau bodong yang awak PC, itu. Awak hitam, selesai itu Bu. Seingatnya betul, saya aja pernah ditendang oleh dosen atau itu pernah ingat sama sini. Sampai ini. Jadi ingat itu untuk kita masukkan, apalagi guru penggerak memberikan masukan kepada kita, saling bertukar pikiran dan saling memasukkan. Ini sangat bagus ini. Walaupun kita ini sama-sama belajar. Dan yang perlu kita ingat satu, jangan sentuh hati anak itu untuk mengucilkannya. Ya itu. Itu kan Bu Kiki sudah mulai itu tadi itu. Dengar dulu ini pengalaman saya, anak sampai jam 9 datang tidak perlu masalah datang. Tapi tetap semangat anak datang. Nah, terlambat maksudnya itu tetap datang. Mungkin ada satu sisi itu anak kita belum tahu. Saya sudah nonton film dulu. Ada tiap sebentar dipukul tangannya. Itu mungkin Pak Repi sudah pernah dengar tuh. Film luar negeri itu. Iya, dipukul. Besok dipukul lagi. Besok lagi dipukul lagi. Lu mau apa? Gantian sepatu kayak kakaknya. Nah itu saya merinding ini. Ini untuk kita aja. Bukan jangan kita mencari duit, mencari ego kita ini. Aku nih guru nih. Nah itu udah ada cerita lagi. Ini kita kebersamaan kita. Kalau tidak ada murid, tidak ada kita. Nah ini untuk masukan kawan-kawan. Kalau bisa memponis itu atau menghukum dengan kesenangan. Jangan itu bisa kita lakukan dengan kesenangan. Ya, biasanya dengan fisik. Kalau sebenarnya kalau pegang cuma pipi aja sedikit itu tuh sebenarnya kesenangan, senyum, tapi dengan senyuman. Nah itu bisa jangan cuil pipi Bu Dewi ya. Nah itu. Mungkin itu aja Bu Kiki. Terima kasih masukannya. Saya sangat sependapat dengan Bu Kiki. Masukan kembalikan kepada habitat anak itu lagi. Itu intinya itu ya. Kembalikan kepada habitat anak. Anak itu sebenarnya tergantung kita. Gimana kita nolaknya. Nah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Berarti apa yang disampaikan Pak Beni itu melengkapi apa yang saya sampaikan. Mungkin tadi menghukum dengan menyenangkan, sebenarnya tadi kembali ke restitusi. Mungkin istilahnya saja. Seperti Pak Beni kan guru teknik, mungkin ada pengertian, mungkin kalau dia melatih fisik dengan cara push up biar bisa kerja di industri, mungkin dikaitkan dengan seperti itu. Jadi anak tidak merasa itu sebagai hukuman fisik, tapi justru untuk menguatkan fisik mereka. Jadi mereka menjalannya dengan senang hati. Itu ya Pak ya. Mungkin itu tadi kembali
kita mendengarkan kebutuhan tadi, kebutuhan siswa seperti apa, dan kembalikan mereka ke perilakunya, ke nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan kita yakini bersama. Itu saja, terima kasih. Harapan saya semoga nanti bisa menumbuhkan suatu budaya positif di sekolah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya ingat sekali filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntolodo Imadya Mangunkarso. Dia mana yang itu? Jadi menjadi guru adalah tugas mulia dan sebenarnya adalah profesi yang sangat berat apabila kita menjalaninya dengan hati. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Marcumara, Ibu Kiki Lukinopalia, dan Ibu Rosmala Dewi yang sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh dewan guru SMK Negeri 1 Rejang Lebong berbagi praktik baik budaya positif di SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita menuju ke acara yang terakhir, kita penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita di hari ini dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terdapat kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermayati, saya rekan sejawat dari Bu Kiki, Bu Rosmala Dewi, dan Pak Iwan. Saya sangat termotivasi sekali dengan budaya positif atau diseminasi atau sosialisasi yang telah mereka lakukan. Saya memberikan apresiasi yang baik. Semoga sukses selalu dan bisa diterapkan kepada teman-teman yang lain dan mereka semua bisa mengikuti program guru penggerak ini. Semangat dan sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hartogasi, guru seni budaya di SMKN 1 Rejang Lebong. Di sini saya mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk teman-teman saya yang mengikuti program CGP Angkatan 7 yang hari ini sedang melaksanakan sosialisasi tentang berbagi praktik baik, diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya mendapatkan pengaruh positif sekali dalam untuk motivasi untuk memberikan motivasi pembelajaran di dalam kelas saya. Dan saya ucapkan kepada teman-teman saya semangat selalu. Semoga kegiatan ini memberikan pengaruh positif kepada guru-guru lainnya, sehingga kami bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang akan menjadi calon guru penggerak di angkatan 7. Jadi saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helga Juta Pratama, guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Terima kasih untuk CGP Angkatan 7 yang telah ikut sertakan saya dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini, yaitu tentang berbagi praktik baik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah ikut dalam kegiatan ini. Banyak hal positif pastinya yang saya dapatkan dan pastinya saya ingin merubah kebiasaan saya dalam mengajar untuk lebih baik lagi dan untuk meningkatkan prestasi siswa. Dan terima kasih untuk CGP, semoga sukses selalu dan semakin merubah kebiasaan baik, membawa pengaruh yang baik juga untuk sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk kegiatan kita di hari ini sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk siswa. Tentunya untuk penerapannya di SMK, dan juga saya merasa banyak yang kurang dari diri saya. Semoga ini bisa dilanjutkan atau diterapkan untuk berikutnya, untuk sosialisasinya mengenai motivasi ini. Khusus hari ini ya oke, sangat bagus untuk penambahan wawasan kami. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiar dari Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Rejang Lebong. Di hari ini terima kasih kami kepada CGP Angkatan 7 yang telah memberikan materi tentang motivasi dan pembelajaran yang telah Bapak Ibu terapkan, dan semoga apa yang telah diberikan tadi bisa
mengembangkan diri kami juga untuk lebih baik ke depannya. Semangat terus, sukses selalu. Terima kasih. Ya. Saya Ferry Andika, guru teknik mesin SMK Negeri 1 Raja Ampat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang sudah berbagi kepada kami guru-guru SMK Negeri 1 Raja Ampat. Di sini kami banyak mendapat ilmu baru, bagaimana praktik baik yang tidak hanya teori tapi contoh yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak yang nanti juga bisa kita terapkan di kelas. Terima kasih.